Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, saya akan membahas mengenai berakhirnya hak besit. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai cara memperoleh besit. Kali ini kita akan membahas mengenai berakhirnya besit. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan besit itu berakhir, yaitu yang pertama, bendanya musnah. Contohnya, seseorang membesit sebuah benda, misalnya memiliki sebuah laptop, kemudian laptop hangus terbakar, musnah. Nah, di sini hak besitnya menjadi hapus. Kemudian yang kedua, bendanya hilang. Misalnya, seseorang memiliki sebuah laptop, kemudian bendanya hilang, misalnya dicuri oleh orang lain. Maka dalam hal ini hak besitnya sudah berakhir. Namun hak e-handop tetap ada pada seseorang tersebut, hanya hak besitnya sudah berakhir. Kemudian yang ketiga, bendanya nyata-nyata ditinggalkan. Jadi dalam hal ini seseorang itu secara sengaja melepaskan hak besitnya. Misalnya dalam suatu perjalanan, seseorang menunggu bis misalnya, atau pesawat di bandara, kemudian kereta misalnya. Nah, membaca-baca majalah, jadi membawa majalah misalnya. Kemudian setelah itu bepergian dan majalah itu ditinggalkan. Nah, ini berarti sudah ditinggalkan secara sengaja, dilepaskan hak besitnya. Maka besit menjadi berakhir. Kemudian yang keempat, bendanya beralih kepada orang lain. Maka di sini hak besit juga berakhir. Misalnya dalam perjanjian jual beli, benda sudah dijual kepada pihak lain. Maka di sini bendanya sudah beralih kepada pihak lain, maka hak besit menjadi berakhir. Selanjutnya kita akan lanjutkan mengenai hak besit. Yang dimaksud di sini adalah benda untuk benda bergerak saja. Nah, besit untuk benda bergerak berlaku pasal 1977 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di situ dikatakan bahwa seseorang yang menguasai benda bergerak, maka dianggap bahwa dia adalah ehanar dari kebendaan tersebut. Jadi, kalau seseorang menguasai sebuah benda bergerak, maka dianggap bahwa dia adalah pemilik dari benda bergerak tersebut. Nah, terhadap pasal 1977 ayat 1 ini, ada 3 ajaran yang berpandangan mengenai hal tersebut. Apakah benar seseorang yang menguasai benda bergerak itu dianggap dia adalah pemilik dari kebendaan bergerak tersebut? Nah, dalam hal ini ada 3 pandangan atau ada 3 teori. Yang pertama menganggap bahwa detensi adalah e-handop. Detensi pada kesempatan video sebelumnya kita sudah bahas, hak detensi adalah menguasai benda untuk orang lain. Nah, dalam hal ini terhadap pasal 1977 ayat 1 ada ajaran yang pertama menganggap bahwa detensi adalah e-handop. Berarti orang yang menguasai benda untuk orang lain dianggap sebagai pemilik dari benda tersebut. Misalnya seseorang menyewa benda, kemudian seseorang dititipi benda, seseorang meminjam benda. Nah, di sini orang tersebut memiliki hak detensi. Nah, dia dianggap sebagai ehanar dari kebendaan tersebut. Nah, sebagai konsekuensinya, maka seseorang yang meminjamkan benda, menyewakan benda, menitipkan benda, tidak bisa merevindikasi bendanya. Dia hanya bisa menuntut ganti kerugian. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan hak perorangan. Karena adanya perjanjian, misalnya perjanjian sewa menyewa, perjanjian penitipan barang, ya. Nah, jadi tidak bisa merevindikasi bendanya, hanya bisa menggugat ganti kerugian saja. Nah, itu mengenai teori detensi adalah e-handop. Kemudian yang kedua, besit adalah e-handop. Nah, ini ajaran ini mendasarkan pada 2 pasal, yaitu pasal 1977 ayat 1, besit berlaku sebagai e-handop. Nah, ajaran ini tidak memperhatikan bagaimana cara memperoleh bendanya, apakah dengan itikat baik atau tidak.
Nah, ini tidak diperhatikan apakah beritikat baik atau tidak. Yang jelas, seseorang yang menguasai benda bergerak maka dianggap sebagai ehner dari kebendaan tersebut atau pemilik dari benda tersebut. Nah, kalau melihat hal tersebut maka terlihat adanya kelemahan di sini. Kalau kita sandingkan dengan pasal 1963, di situ adalah mengatur cara memperoleh hak ehendom dengan jalan daluarsa. Nah, untuk memperoleh benda, untuk memperoleh hak milik atas benda, maka seseorang harus beritikat baik. Nah, sedangkan pasal 1977 ayat 1 berdasarkan Besit sama dengan ehendom atau teori Besit adalah ehendom, maka tidak diperhatikan itikat baik ini. Nah, di situ menunjukkan ada kelemahan teori tersebut. Nah, kemudian teori yang ketiga adalah Besit melegitimasikan atau mengesahkan ehendom. Nah, menurut teori ini, pasal 1977 dikembalikan dalam keadaan secara wajar, yaitu siapa yang dengan itikat baik menguasai benda bergerak, maka dianggap sebagai ehnar dari kebendaan bergerak tersebut, dilindungi hukum. Nah, dalam hal ini, seseorang yang memperoleh benda bergerak dengan itikat baik, maka dilindungi oleh hukum. Keadaan besit di sini fungsinya adalah mengesahkan si besiter terhadap benda bergerak tersebut sebagai pemiliknya atau ehenarnya. Dalam teori ini, syarat orang yang berwenang itu dikesampingkan. Jadi barang siapa menguasai benda bergerak, memperoleh benda bergerak dari orang lain yang dianggap berwenang, maka dilindungi oleh hukum. Jadi dia menganggap bahwa orang yang menyerahkan benda itu adalah orang yang berwenang untuk menyerahkan benda. Nah, di sini dia berarti beritikat baik. Jadi syarat itikat baik diperhatikan dalam teori legitimasi ini, meskipun tidak memperhatikan syarat kewenangan orang yang menyerahkan. Nah, menurut teori legitimasi ini, pasal 1977 KUH Perdata mempunyai dua macam fungsi. Fungsi pertama adalah fungsi formal atau fungsi prosesual atau fungsi keacaraan. Fungsi ini hanya berlaku dalam proses di pengadilan dalam perkara antara tangan ke satu dengan tangan kedua. Menurut fungsi ini, seseorang yang memperoleh benda bergerak dari pihak lain, apabila digugat di pengadilan, maka cukup membuktikan hak besitnya saja. Sedangkan ehenar akan dimenangkan apabila ia bisa membuktikan bahwa hak ehendom masih ada padanya atau hak milik masih ada padanya. Kemudian yang kedua adalah fungsi material. Fungsi material, fungsi ini berlaku dalam perkara antara tangan ke satu dengan tangan ketiga. Menurut fungsi ini, seseorang yang memperoleh benda bergerak dari pihak lain yang nampaknya berwenang, meskipun sesungguhnya tidak berwenang, maka dia memperoleh perlindungan hukum. Jadi misalnya seseorang membeli benda dari orang lain, dan dia menganggap bahwa orang yang menjual benda kepadanya ini benar orang yang berwenang, benar pemilik benda. Nah, karena dia beritikat baik, maka di sini dilindungi oleh hukum. Jadi nampaknya atau seolah-olah dari anggapan si besiter tadi bahwa orang yang menyerahkan benda tadi adalah orang yang berwenang. Maka di sini dia memperoleh perlindungan hukum. Kemudian ada 4 syarat untuk melindungi pihak ketiga dalam fungsi material dari teori legitimasi ini. Jadi besiter ini supaya memperoleh perlindungan hukum dalam fungsi material dari teori legitimasi harus memenuhi 4 syarat ini. Dan 4 syarat ini adalah syarat kumulatif. Jadi harus terpenuhi semuanya. Kalau salah satu tidak terpenuhi, maka di sini dia tidak memperoleh perlindungan hukum. Nah, syarat itu apa saja? Yang pertama adalah besiter harus beritikat baik. Nah, jadi tetap diperhatikan bahwa besiter harus beritikat baik. Ya. Itikat baik ini harus ya. Kemudian yang kedua, besit atau bendanya diperoleh dengan tidak cuma-cuma. Jadi harus ada kontraprestasi. Sebagai contoh, misalnya dia membeli benda. Nah, dalam hal seseorang itu memperoleh karena hadiah, ya, dihadiahkan atau hibah misalnya, maka di sini tidak ada kontraprestasi, maka di sini tidak akan memperoleh perlindungan hukum. Jadi harus ada kontraprestasi. Ya. Kemudian yang ketiga, besit harus real, artinya bahwa besiter harus menguasai bendanya secara langsung.
Kalau dia menguasai bendanya secara constitutum possessorium, maka di sini tidak memperoleh perlindungan hukum. Kenapa? Karena kalau secara constitutum possessorium berarti dia tidak menguasai bendanya secara langsung, karena bendanya masih tetap dikuasai oleh pihak yang menyerahkan benda. Kemudian yang keempat, adanya penyerahan secara sukarela antara tangan ke satu kepada tangan kedua. Penyerahan secara sukarela contohnya adalah seseorang yang menyewakan benda, menitipkan benda, kemudian meminjamkan benda. Nah, di sini dia menyerahkan kepada orang yang dititipi, kepada orang yang menyewa, kepada orang yang meminjam, itu adalah secara sukarela. Nah, ini maka di sini si besitter di sini memperoleh perlindungan hukum, ya, karena ini mengandung risiko si Eigenar, karena dia menyerahkan benda secara sukarela dengan adanya penitipan atau sewa menyewa atau meminjamkan benda. Nah, ini ada risiko bagi si Eigenar. Jadi di sini si besitter akan memperoleh perlindungan hukum. Nah, 4 syarat tadi harus dipenuhi semuanya supaya besitter memperoleh perlindungan hukum berdasarkan fungsi material dari teori legitimasi tadi. Kemudian selanjutnya pasal 1977 ayat 2. Jadi tadi kita sudah bahas mengenai pasal 1977 ayat 1. Sekarang kita akan membahas mengenai pasal 1977 ayat 2. Pasal 1977 ayat 2 di sini, orang yang kehilangan atau kecurian benda bergerak dapat melakukan revindikasi bendanya dalam jangka waktu kurang dari 3 tahun. Dalam hal ini, pemilik yang mengajukan gugatan revindikasi tadi, tidak diwajibkan untuk memberikan ganti kerugian kepada si besitter. Nah, ini menurut pasal 1977 ayat 2, bahwa semua orang yang kehilangan atau kecurian benda bergeraknya, maka dia bisa melakukan revindikasi dalam jangka waktu kurang dari 3 tahun. Dalam hal ini tidak diwajibkan untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang menguasai benda atau besitter. Kemudian pasal 1977 ayat 2 ini ada pengecualiannya, yaitu dalam hal terjadi pasal 582 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di situ dikatakan bahwa barang siapa menuntut kembali atau merevindikasi bendanya dari seorang lain, ya, benda bergerak tadi yang telah dicuri atau telah hilang dari kekuasaannya, maka tidak diwajibkan mengganti rugi kepada besitter, kecuali apabila besitter ini memperoleh benda tadi dengan cara yang pertama di pasar tahunan, kemudian yang kedua lelangan umum, yang ketiga dari seorang pedagang yang biasa menjual benda-benda yang sejenis. Jadi kalau benda-benda ini diperoleh dari 3 tempat tadi salah satunya, maka di sini besitter memperoleh perlindungan hukum, jadi bisa memperoleh ganti kerugian. Jadi dalam hal ini pihak atau Eigenar yang merevindikasi benda harus memberikan ganti kerugian kepada si besitter. Dalam hal ini pemiliknya wajib memberikan ganti kerugian. Nah, demikian tadi mengenai pasal 1977 ayat 1 dan pasal 1977 ayat 2. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, para pemirsa semuanya, dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman selama ini yang telah selalu menonton video-video saya, yang telah memberikan subscribe, like, komen, serta share kepada banyak orang. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan like serta komen, dan jangan lupa klik tombolnya supaya selalu mendapatkan update video-video saya yang baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.